Haleluya. Hampir semua orang hari-hari ini rindu untuk mencari tempat perlindungan, tempat yang aman, tempat yang tentu mengeliminasi semua ketakutan, di mana ada virus yang tidak kelihatan dengan kasat mata tetapi mengintimidasi hampir semua orang di pelosok bumi. Ada tekanan, ada intimidasi, ada bahkan sampai di tingkat depresi, ketakutan sedemikian rupa luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat EOM dan semua yang dikasihi Tuhan, perenungan saat ini adalah, saya beri judul, temanya adalah Tuhan tempat perlindunganku. Mari kita baca firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal yang ke-63. Mazmur yang ditulis oleh seorang pemuji yang luar biasa, yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, yaitu adalah Daud. Mazmur 63 menceritakan bagaimana seorang Daud yang tidak dalam posisi di singgasananya, yang tidak dalam posisi ada di kerajaannya, yang tidak dalam posisi ada dalam posisi yang nyaman, posisi yang tentu ada sukacita, tetapi ada posisi di mana Daud mengalami satu situasi yang tidak baik. Tetapi Daud punya sikap, Daud punya respon, bahkan Daud punya nilai-nilai yang sangat-sangat berkenan di hadapan Tuhan. Saya bacakan Mazmur 63. Perikopnya adalah kerinduan kepada Allah. Ayat 1 berkata demikian. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Jemaat EOM, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda pergi ke tanah perjanjian, tentu Anda akan tahu apa itu padang gurun Yehuda. Satu situasi yang dimana terhampar padang gurun ketika panas-panasnya luar biasa, dan ketika dinginnya juga amat sangat dingin yang luar biasa. Di tempat inilah Daud ada. Di tempat inilah pemazmur membangun hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Nah, Daud di padang gurun Yehuda, tentu Daud punya masalah, Daud punya pergumulan, Daud lari dari kejaran Saul, Daud terintimidasi, dan Daud seorang diri. Tapi sikap Daud yang luar biasa, saya pelajari Alkitab, Mazmur 63 ayat yang kedua berkata demikian. Ini sikap Daud. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering, tandus, tiada berair. Daud di padang gurun, Daud dalam masalah, Daud tidak menyalahkan orang lain. Daud tidak menyalahkan Tuhan. Daud tidak menyalahkan lingkungan. Daud tidak menyalahkan siapapun juga. Tapi dalam masalah Daud berkata apa? Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat EOM yang saya kasihi, hari-hari ini mungkin kita mengalami masalah yang cukup serius. Keuangan, sakit penyakit, virus, intimidasi. Kunci yang pertama yang dilakukan Daud apa? Mencari Allah terlebih dahulu. Hatiku haus seperti tanah yang kering, tandus tiada berair. Kalau saudara punya tanah sedikit di rumah, saudara siram dengan air 1 ember, 2 ember mungkin langsung terhisap oleh tanah itu. Tapi di padang gurun, di tanah Yehuda, berapapun air yang Anda siramkan akan terhisap. Seperti itulah kerinduan Daud kepada Tuhan. Kunci yang kedua, lihat sikap Daud dalam Mazmur 63. Sekarang kita beranjak ayat yang ketiga. Daud berkata demikian, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu.
Daud dalam situasi yang sulit apapun juga, dia memandang kekudusan adalah hal yang penting. Dia memandang kekudusan adalah hal yang hakiki, yang prinsip. Karena ayat lain berkata, tanpa kekudusan engkau tidak akan pernah melihat Tuhan. Daud tidak pernah menggantikan kekudusan dengan apapun juga. Dan dia berkata, demikian aku memandang kepadamu. Cara pandang kepada Tuhan bukan cara pandang yang sembarangan, tapi cara pandang yang kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Daud tidak mengandalkan kekuatannya, sekalipun dia adalah orang yang ahli dalam peperangan, punya strategi yang bagus. Singa, beruang, dia kalahkan. Tetapi dalam masalah, dalam keterdesakan, dalam intimidasi, Daud tetap melihat kekuatan Tuhan. Bahkan di balik itu semua, Daud dalam masalah masih melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Apakah hari ini kita masih melihat kekuatan Tuhan? Dan saya mau katakan dengan jelas dan tegas, Tuhan jauh lebih kuat dari apapun juga. Tuhan jauh lebih hebat dari apapun juga. Dan Tuhan lebih dahsyat dari virus manapun juga. Dan Tuhan lebih hebat dari apapun pergumulan saudara dan saya. Yang ketiga, lihat sikap Daud. Terambil dari Mazmur 63 yang keempat. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Daud melihat kesetiaan Tuhan, sekalipun tidak kelihatan dengan kasat mata. Tapi Daud melihat itu dengan iman. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kasih setianya atas kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti ini, Tuhan tidak akan pernah melepaskan tangannya. Dalam situasi seperti ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Dalam situasi yang sedemikian rupa, tanganmu tetap dipegang oleh tangan kanan Tuhan. Dan Alkitab ayat B-nya berkata demikian dalam Mazmur pasal 63 yang keempat. Bibirku akan memegahkan engkau. Daud tetap memuji Tuhan. Daud tetap memuliakan Tuhan. Daud terus melihat sisi positif dalam segala pergumulannya. Ada ungkapan, ucapan, syukur yang luar biasa yang Daud naikkan. Dia tidak undur karena masalah, dia tidak undur karena pergumulan, dia tidak lelah karena intimidasi, tapi tetap maju dengan pujian di hadapan Tuhan. Hari-hari ini perbanyak pujian penyembahan. Dalam pujian penyembahanmu ada hadirat Allah yang luar biasa. Yang keempat, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 63 ayat yang kelima. Demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ayat ini memberikan pengertian bahwa Daud mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya keadaan baik dan diberkati dia mengucap syukur, tapi Daud mengucap syukur dalam segala hal. Di padang gurun tidak ada yang melihat. Di padang gurun Yehuda sekalipun Daud menangis, tidak ada yang mengasihani. Tapi dia tahu Bapa melihat dia, Tuhan melihat dia. 4 kunci saya sampaikan buat saudara, terambil dari respon Daud ketika menghadapi pergumulan. Yang pertama apa? Carilah Allah terlebih dahulu dengan hati yang hancur dan haus akan Tuhan. Yang kedua, tetap jaga kekudusan, memandang Tuhan dengan cara kudus, dan andalkan kekuatan Tuhan. Yang ketiga, tetap memuji-muji Tuhan. Dalam pujianmu ada kuasa, dalam pujianmu ada mujizat. Yang keempat, mengucap syukur dalam segala hal. Baik tidak baik keadaannya, mengucap syukur. Kita percaya situasi ini segera berlalu. Kita percaya bahwa virus ini segera berlalu. Tuhan jauh lebih hebat dari masalah kita. Tuhan jauh lebih luar biasa dari pergumulan kita. Dia ada buat saudara dan saya. Dia ada buat jemaat EOM, buat saya, saudara dan semua yang mendengarkan. Karena kasih Tuhan tidak pernah surut atas orang-orang yang berharap kepadanya. Tetap semangat, sukacita, Tuhan ada buat saudara. Biarlah kasih Tuhan yang melampaui segala akal pikiran manusia sempurna atas saudara dan saya,
digenapi semua janjinya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Shalom.